Pada presentasi kali ini kita akan membahas tegangan dan regangan. Sekarang pengertian tegangan. Tegangan adalah gaya yang bekerja pada suatu bahan persatuan luas permukaan. Artinya saat logam ditarik, ditekan, atau dibebani di dalam logam itu terjadi gaya-gaya kecil yang menahan beban tersebut. Secara umum ada dua jenis tegangan utama, yaitu tegangan normal dan tegangan geser. Tegangan normal, gaya yang arahnya tegak lurus terhadap permukaan bahan, jadi arahnya tegak lurus. Contohnya, saat kamu menarik sebatang kawat dari kedua ujungnya. Kemudian, tegangan geser, gaya yang arahnya sejajar dengan permukaan bahan. Contohnya, saat kita mencoba menggeser dua logam, lempeng logam yang saling menempel. Jadi dua lempeng logam menempel, kita gerakan, menggeser, itu namanya tegangan geser. Anda bisa lihat di gambar 15.1 tegangan normal dan tegangan geser. Pada gambar, kotak berwarna ungu menunjukkan sebuah benda yang diberi gaya F. Jika gaya bekerja ke arah atas atau bawah, maka itu tegangan normal. Jika gaya bekerja ke samping, maka itu tegangan geser. Nah, sekarang rumus tegangan. Untuk menghitung besarnya tegangan digunakan rumus. Pertama, rumus untuk tegangan normal, yaitu Fn per A. Sementara untuk tegangan geser yaitu Fp per A. Nah, keterangannya Fn itu gaya normal, karena kan tegangan normal, gaya normal dibagi A, dan Fp itu adalah gaya geser dibagi A. Nah, sekarang pengertian regangan. Regangan adalah ukuran seberapa besar suatu bahan berubah bentuk ketika diberi gaya. Jadi, kalau logam ditarik hingga panjangnya bertambah, perbandingan pertambahan panjang dengan panjang awal itu disebut regangan. Nah, sekarang ada dua jenis regangan linier dan regangan geser. Regangan linier perubahan panjang benda, sementara regangan geser perubahan sudut atau bentuk, bukan panjangnya, sudut atau bentuknya. Gambar 15.2, regangan linier dan regangan geser. Pada gambar kiri, benda ditarik sehingga memanjang, itu regangan linier. Sedangkan pada gambar kanan, benda miring akibat gaya geser, itu adalah regangan geser. Nah, sekarang rumus regangan. Untuk mencari besar regangan digunakan rumus regangan linier. Regangan linier itu delta L per L. Sementara regangan geser adalah E per L. Nah, sekarang delta L itu apa? Delta L itu pertambahan panjangnya tadi kan, pertambahan panjangnya dibagi panjang awalnya. Sementara E perpindahan sisi akibat geser. Jadi regangan geser sama dengan perpindahan sisi akibat geser dibagi panjang awalnya. Nah, sekarang diagram tegangan regangan. Diagram ini menunjukkan hubungan antara tegangan dan perubahan bentuk regangan suatu bahan ketika ditarik atau ditekan. Gambar 15.3, diagram regangan tegangan. Pada gambar terdapat garis yang naik lalu melengkung dengan titik-titik penting. O sampai A, bahan mulai ditarik dan masih lentur elastis. A sampai B, bahan tetap lentur tetapi mulai mendekati batas kekuatannya. B sampai C, bahan mulai tidak bisa kembali ke bentuk semula atau plastis. C sampai D, bahan ditarik terlalu kuat hingga akhirnya patah. Penjelasan tiap titik. Pertama adalah batas proporsional A. Adalah titik di mana hubungan antara tegangan dan regangan masih sebanding. Jika gaya dilipat 2, regangannya juga 2 kali lipat. Setelah melewati titik ini, bahan mulai kehilangan kesebandingan. Kedua, batas elastisitas B. Tegangan terbesar di mana bahan masih bisa kembali ke bentuk semula jika gaya dihilangkan. Contohnya seperti pegas yang masih bisa balik. Tegangan hasil yield stress. Titik saat logam mulai berubah bentuk secara permanen walaupun gaya ditambah sedikit saja. Kemudian ada proof stress. Tegangan tambahan yang diperlukan untuk membuat logam benar-benar berubah bentuk secara permanen, tidak kembali lagi. Tegangan maksimum C. Titik di mana logam mencapai kekuatan tertinggi sebelum patah. Setelah itu logam mulai menipis dan akhirnya putus. Deformasi plastis adalah perubahan bentuk permanen pada logam karena tekanan berlebih, contohnya bodi mobil yang peyok akibat tabrakan. Nah, sekarang penerapan dalam dunia otomotif.
Ketika mobil mengalami tabrakan, bagian bodi mengalami tegangan dan regangan besar. Bodi yang tipis akan mudah penyok, tetapi bagian yang memiliki tekukan dan lipatan akan lebih kuat karena bisa menyebarkan gaya benturan. Nah, kita lihat di gambar 15.4, kerusakan bodi akibat tabrakan. Foto ini menunjukkan mobil yang ringsek di sisi pintu. Daerah itu mengalami deformasi plastis karena tegangan telah melampaui batas elastis. Nah, sekarang proses perbaikan dan penguatan. Dalam pembuatan atau perbaikan bodi mobil, dilakukan beberapa perlakuan logam agar kuat dan mudah dibentuk. Gambar titik 15.5, proses menekuk. Pada gambar tampak seorang menekuk plat logam menggunakan alat. Tujuannya agar logam menjadi lebih kaku dan kuat tanpa perlu terlalu tebal. Dengan menekuk logam, permukaannya memiliki bentuk alur atau lipatan nut yang memperkuat struktur. Selain menekuk, logam juga bisa dipanaskan, dipukul, atau didinginkan berulang untuk meningkatkan kekuatan. Nah, sekarang lihat gambar 15.6. Bagian tekukan memiliki konstruksi lebih kuat. Pada gambar terlihat dua logam, satu datar dan satu berlekuk. Logam yang berlekuk memiliki daya tahan lebih baik terhadap tekanan karena gaya menyebar di sepanjang lengkungan. Nah, sekarang lihat di gambar 15.7, bagian dilas dan kompresi agar akan menjadi kuat. Gambar ini memperlihatkan logam yang disambung dengan las dan diberi lipatan. Sambungan ini membuat struktur lebih kuat dan mampu menahan gaya tekan maupun tarik. Hubungan dengan kerusakan bodi. Saat tabrakan, plat mobil akan menekuk atau melipat pada bagian tertentu. Jika tekanan tidak melewati batas elastisitas, plat bisa kembali ke bentuk semula seperti bekas tadi. Namun jika sudah melewati batas, plat akan tetap penyok, deformasi plastik. Untuk memperbaikinya, perlu energi dan teknik khusus, misalnya dipanaskan lalu dipukul perlahan agar logam bisa diingatkan kembali ke bentuk awalnya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan perbaikan bodi. Keberhasilan perbaikan bodi kendaraan itu tergantung pada beberapa faktor. Pertama, kualitas pekerjaan. Semakin teliti dan berpengalaman teknisinya, hasilnya makin halus dan presisi. Kemudian peralatan yang dimilikinya. Peralatan modern seperti hydraulic press atau vacuum cup mempercepat pekerjaan. Kemudian jenis kerusakannya, penyok kecil berbeda cara penanganannya dengan rangka bengkok. Kemudian nilai kendaraan, mobil baru dan mahal biasanya perlu metode yang lebih hati-hati dan alat yang lebih canggih. Prinsip kerja bengkel bodi. Untuk memperbaiki bodi agar kembali 100% seperti semula, teknisi harus menguasai lebih dari satu metode perbaikan. Juga teknisi memiliki teknik yang sesuai dengan jenis bahan dan kerusakan dan menggunakan alat yang tepat. Misalnya mobil modern dengan bodi aluminium itu membutuhkan cara berbeda dari mobil bodi baja. Semakin tinggi nilai mobil ya semakin presisi dan mahal metode perbaikinya. Mobil mewah mungkin perlu mesin tarikan hidrolis frame liner, sementara mobil biasa bisa dipergunakan dengan pengetokan manual.